Poma Lantamal 14 Sorong, Senin siang, 20 Januari 2025, melakukan rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap Kesha Lestaluhu yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AL. Klasis 1 Agung Siono Wahyudi Ponidi, 23 tahun, di Mako Lantamal 14 Sorong, di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dengan mengenakan rompi oranye, Agung Siono Wahyudi Ponidi, 23 tahun, memperagakan rangkaian adegan saat dirinya bersama korban bertemu di tempat hiburan malam SL hingga akhirnya korban dihabisi. Mobil kemudian melakukan pembunuhan. Dari mana kau? Kau punya orang tua tidak tahu. Dari batang kayu mungkin. Ambil itu pisau. Gimana cara membunuhnya? Kami tikam pertama di punggung belakang, setelah itu kami geser ke samping ke arah laut. Siap, saya geser ke arah laut. Saya tikam menuruni jalan ke arah pantai. Setelah di bawah, saya tikam lagi. Si korban sempat berbalik. Tusukan pertama kena dada, yang di tangan itu bukan goresan. Itu saya tikam, tapi terkena tangannya. Habis itu saya balikan lagi badannya. Terus saya tikam lagi belakang. Saya tikam, pokoknya saya tikam itu tanpa ada lagi. Udah yang penting dia Luka seret itu apa yang terseret kayak sampai di saat dia sudah lemas, saku saya pun terjatuh. Turun ke bawah, ini sampai ke bawah. Kerambit saya terjatuh. Di saat kerambit saya terjatuh itu baru setelah itu saya korban Jatuh beneran. Jatuhnya gimana posisinya? masih berdiri, masih setengah lutut. Siap. Setelah itu saya dorong ke arah laut dan saya tinggalkan. Saya kembali untuk mencari kerambit saya. Di situ saya cari dan saya sadari kalau kunci mobil saya juga hilang. Akhirnya saya bongkar di situ. Semua yang ada di lokasi itu saya perabas semua. Yang saya dapatkan duluan kunci mobil. Karena panik, saya langsung lari. Saya langsung kembali ke mobil. Saya majukan mobil. Masuk ke mobil dulu. Setelah korban sudah dibunuh, korban ditinggalkan di bawah pantai. Kemudian tersangka sempat masuk ke mobil meninggalkan korban. Tersangka kembali lagi menuju ke korban. Maju lagi. Sambil menangis tersangka Agung memperlihatkan adegan di mana dirinya berkali-kali menancapkan kerambit, pisau khas orang Minangkabau, ke tubuh korban, hingga korban menghembuskan napas terakhirnya di Pantai Saoka, Tanjung Kasuari. Tersangka mengakui dirinya panik usai berhubungan badan dengan korban, menghabisinya. Mengetahui korban sudah meninggal, tersangka kemudian meninggalkan jasadnya di pantai lalu pergi. Korban sekitar pukul 5.50. Setelah saya melihat posisi korban, saya takut dan saya memeluk korban. Jangan kau menangis setan. Saya memeluk korban. Iblis kau, jangan kau Makanya menangis. saya putar. Kalau kau punya perasaan kau tidak lakukannya kayak binatang. Dan saya tarik ke arah laut. Saya tarik ke arah laut sampai air laut itu setengah Jangan kau menangis. tenggelam. Sudah kelelap. Kau tidak punya perasaan sekali. Sudah kelelap. Karena panik saya lepas dan saya kembali ke darat. Saya kembali ke mobil. 22 adegan diperagakan tersangka Agung yang sehari-hari berdinas di Koarmada 3 di Katapop Kabupaten Sorong. Rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi penyelidikan pembunuhan sadis terhadap Kesha Lestaluhu. Ya, rekonstruksi ini tujuannya untuk menyamakan atau merututkan keterangan dari saksi, kemudian keterangan dari tersangka yang dituangkan dalam BAP. Kemudian dari BAP itu kemudian dituangkan di dalam rekonstruksi ini. Alhamdulillah rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur. Dan sekali lagi, Bapak Panglima tetap menghendaki kasus ini dilaksanakan penyidikan secara transparan dan terbuka, dan bagi tersangka Panglima menghendaki
dilaksanakan, akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Itu, terima kasih. Pak, ada berapa adegan tadi, Pak? Yang diperankan tadi? Ada 22 adegan. Keluarga korban Kesha Lestaluhu tidak dapat menahan tangisnya saat menyaksikan pelaku melakukan reka ulang kejadian tragis tersebut. Ibu korban, Aminah Latake, terus memeluk foto anaknya sambil menangis. Beberapa kali Aminah histeris hingga jatuh pingsan melihat adegan saat pelaku merenggut nyawa anaknya yang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Aminah Latake tidak yakin tersangka melakukan tindakan keji itu sendirian. Beberapa kali tersangka Agung selalu mengatakan kami melakukan. Setelah itu kami mundurin, kami majukan lagi, korban langsung berdiri. Kau jangan bilang kami, Siap. saya. Itu seolah-olah kau goblok. Siap. Hal ini membuat keluarga korban yakin lebih dari satu orang yang melakukan pembunuhan terhadap Kesha. Keterangan tersangka yang juga dinilai janggal adalah saat dia menghabisi korban dalam keadaan memakai busana. Namun pada kenyataannya saat jenazah ditemukan hanya ada penutup dada. Dia melakukan semua itu saat anak saya bajunya setengah, pakai celananya juga setengah. Tapi yang membingungkan saya, kenapa di bajunya tidak ada sobek satupun. Di celananya juga begitu. Terus waktu dia tinggalkan jenazah anak saya, pakai celananya setengah. Tapi waktu yang mayatnya ditemukan orang, tidak ada busana lagi. Tidak ada busana sama sekali. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan yang saya lihat. Memang saya tidak hadir di TKP, tapi sesuai dengan berita-berita yang keluar, ada siaran langsung juga saat penemuan mayat, itu saya sudah lihat. Pakaian dalamnya, celananya sendiri, BH-nya masih di badan, tapi celana pendeknya sudah tidak ada di badan, bajunya juga sudah tidak ada. Ya, itu yang saya belum puas. Poma Lantamal 14 Sorong masih terus menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain yang turut menghabisi Kesha Lestaluhu. Proses rekonstruksi ini berlangsung selama 3 jam dan dijaga ketat anggota Poma Lantamal 14 Sorong. Depan Hotel Citra.